Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat 21. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hati dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Roma. Bagaimana Rasul Paulus waktu berada di Roma, dia memberikan sebuah nasihat untuk hidup dalam kasih. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu, yakni di hari Minggu, Kutong dituntun oleh perenungan atau tema yang membahas tentang teladan. Di hari yang sama pula hari ini, Kutong mau bicara tentang teladan kasih dan pengampunan. Omong-omong tentang kasih, pasti Kutong bisa. Pasti Kutong mengusahakan. Tetapi omong-omong tentang teladan pengampunan, apakah Kutong juga bisa mengusahakan? Apakah Kutong betul-betul paham tentang teladan pengampunan? Karena berbicara tentang pengampunan itu bukan soal hanya pergi dan memaafkan.
sekedar membicarakan bahwa kotong kasih maaf itu orang, sekedar membicarakan di depan orang itu bahwa kotong sudah menganggap bahwa semua kemarahan, semua sakit hati telah selesai. Bukan hanya soal bagaimana kotong menyuarakan depan banyak orang bahwa kotong telah memaafkan orang itu. Tidak. Berbicara tentang pengampunan itu pure, tulus dari hati yang paling dalam. Jadi betul-betul tidak memandang setelah kotong memberikan pengampunan bahwa orang itu akan melakukan hal yang sama terhadap kita, atau orang itu betul-betul tetap bertumbuh di dalam egonya sendiri, dalam kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat di dalam kehidupan. Entah itu terhadap orang itu yang tidak menginginkan pengampunan daripada kita. Itu pengampunan yang tulus. Kita tidak memandang hal-hal tersebut. Jadi kita punya tujuan dari hati yang paling dalam, langsung kita lakukan pengampunan itu. Tidak memandang dia punya hasil akhir, tidak memandang dia punya respon terhadap pengampunan yang kita berikan. Tetapi yang menjadi dasar dari pengampunan itu sebenarnya adalah doa kita. Pernah tidak Bapak Mama mendoakan saat Bapak Mama sakit hati dan melaporkan itu semua kepada Tuhan, dan tanpa sengaja Bapak Mama menyampaikan keinginan Bapak Mama, bersaudara semua untuk apa yang Bapak Mama rasa, dong juga harus rasa. Apa yang Bapak Mama alami, dong juga harus alami. Doa itu tidak menjadi pengampunan, tetapi menjadi kutuk. Bukan hanya menjadi kutuk bagi orang lain, tetapi menjadi kutuk bagi pribadi kita. Pengampunan itu betul-betul pure, berdasarkan kotong punya diri. Jadi bukan karena nanti orang memandang kotong seperti apa, orang lihat kotong kemana kalau bawa khotbah, tapi kotong tidak bisa memberikan pengampunan. Bukan. Pengampunan itu pure, bahwa kotong mau mengampuni orang itu. Tidak ada dasar lain selain betul-betul kita mau mengampuni orang itu. Tidak mengharapkan respon lain selain pengampunan itu. Bapak Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, teladan ini menjadi sesuatu yang sangat dasar, tetapi juga sulit. Apa yang disampaikan Rasul Paulus di jemaatnya di Roma, bukan hanya kepada jemaat di Roma, tetapi kepada kita juga saat ini. Jangan sampai orang tua membenci satu orang, kita juga ikut membenci orang yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Jangan sampai kita membenci itu orang, lalu kita menggiring orang lain juga membenci orang itu, walaupun orang itu tidak melakukan kesalahan terhadap orang yang kita ceritakan. Biarkan apapun yang terjadi, kita boleh berbagi tentang kotong sakit hati, tentang kotong punya marah terhadap orang lain. Tetapi jangan sampai membiarkan orang membenci orang lain karena kotong pun cerita. Mari kotong memberikan contoh atau teladan kasih dan pengampunan. Pengampunan itu lahir dari kasih, dan kasih dan pengampunan lahir dari contoh akan Allah itu sendiri. Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu.
Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Bagaimana teladan itu tetap hidup di dalam jemaat. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita.